Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Hari ini kita akan berbicara tentang pembunuh wanita termuda di Inggris yang pernah dihukum. Gadis ini baru berusia 12 tahun ketika dia melakukan pembunuhan pertamanya. Dia dikenal sebagai Putri Iblis. Korban pertamanya adalah Katie Radcliffe, seorang trained hairdresser berusia 18 tahun dari Hornley di Surrey, South England. Dia adalah gadis yang sangat disukai. Dia punya banyak teman. Dia bekerja sangat keras. Pada akhir Mei awal Juni 1992, Katie berpisah dengan pacarnya dan dia sangat kesal seperti orang-orang saat mereka putus cinta. Itu sampai pada titik di mana sahabatnya mengajaknya keluar malam untuk menghiburnya. Jadi pada tanggal 6 Juni 1992 mereka pergi ke Kimberley di Surrey. Mereka secara khusus pergi ke klub malam bernama Raga Muffins. Semuanya berjalan dengan baik. Gadis-gadis itu mengalami malam yang baik. Namun ketika klub akhirnya tutup sekitar jam 4 pagi, kedua gadis itu berpisah satu sama lain. Entah bagaimana, Katie Radcliffe mendapati dirinya berada di luar klub sendirian. Jadi Katie memutuskan untuk berjalan kaki dan mencari taksi, tetapi dia tidak kembali ke rumah. Tubuh Katie Radcliffe ditemukan keesokan paginya di pinggir jalan di Farnborough. Dia ditikam beberapa kali dan dimutilasi. Dia ditemukan telanjang dengan 32 luka tusukan di sekujur tubuhnya. Beberapa di antaranya bahkan menembus tubuhnya. Seolah-olah siapapun yang melakukan ini, mereka ingin menghabisinya, tetapi mereka juga ingin memperpanjang prosesnya dan hanya membuatnya kesakitan untuk sementara waktu. Banyak luka sayatan di wajahnya, di pundaknya, dan terutama di bagian payudara dan alat kelaminnya yang menunjukkan motif seksual dari kejahatan ini. Beberapa luka yang diderita Katie selama serangan itu sebenarnya menimpanya ketika dia sudah tewas. Jadi siapapun yang telah melakukannya, mereka menikmati saat melakukan ini. Pertanyaan utama yang polisi miliki adalah bagaimana Katie bisa sampai di Farnborough padahal klub itu di Kimberley. Siapa yang membawanya ke sana? Ada begitu banyak yang harus dilihat polisi di sini. Tapi satu hal yang cukup mereka yakini adalah bahwa mereka mencari tersangka laki-laki karena motif seksual mereka yang sangat kuat untuk dapat melakukan ini kepada Katie. Kriminolog Elizabeth Yardley mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang cenderung dilakukan oleh para pembunuh wanita, tetapi pembunuh laki-laki. Profil kriminal dibuat dari tersangka. Pelaku mungkin laki-laki yang mungkin berusia 30-an. Dia sangat kuat, memiliki tubuh yang sangat besar, mungkin memiliki semacam pekerjaan buruh, mungkin dia sering pergi ke gym karena dia mampu menimbulkan luka yang membutuhkan sedikit otot. Polisi memusatkan perhatian pada klub malam. Mereka bertanya kepada orang-orang apakah mereka melihat Katie malam itu. Polisi berusaha mati-matian untuk melacak pelakunya, namun di awal 90-an tidak banyak CCTV, tidak banyak kamera keamanan, jadi polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi insiden Katie Radcliffe tetap tidak terpecahkan, namun masih terbuka, dan ini menakutkan bagi orang-orang di daerah tersebut. Tepat pada peringatan 2 tahun insiden Katie, tanggal 7 Juni 1994, serangan yang sangat mirip terjadi di daerah yang sama. Polisi menerima telepon dari beberapa siswa di Collingwood College, sebuah sekolah menengah di daerah itu, memberitahu polisi tentang insiden sangat serius yang baru saja terjadi antara dua siswa. Seorang siswa muda bernama Sharon Carr baru saja menikam teman sekelasnya Anne-Marie Clifford. Anne-Marie kehilangan banyak darah. Polisi dan ambulans sama-sama tiba di sekolah dan Anne-Marie dipindahkan ke rumah sakit sesegera mungkin untuk mengobati luka tusuk di punggungnya. Sharon menggunakan pisau 4 inci untuk menusuk Anne-Marie dari belakang dan tepat mengenai paru-paru. Anne-Marie beruntung bisa bertahan hidup. Dia baik-baik saja, tetapi tentu saja dia menderita banyak komplikasi kesehatan. Dia menderita trauma, mimpi buruk, dan PTSD. Ayahnya harus tidur di ujung tempat tidurnya selama beberapa malam setelah ini terjadi. Anne-Marie mengatakan kepada polisi bahwa Sharon Carr telah membujuknya ke kamar mandi dengan alasan Sharon telah kehilangan 1 pound koin di sana. Anne-Marie dan semua orang di sekolah sangat takut pada Sharon. Dia gadis yang cukup kejam, sangat agresif, juga seorang pengganggu. Mary berpikir dia harus pergi membantu Sharon menemukan koin ini. Jika tidak, Sharon akan menyakitinya. Jadi dia pergi ke toilet untuk membantu Sharon menemukan koin pound ini. Sharon melemparkan tubuh Mary ke lantai, berdiri di atasnya dan mengeluarkan pisau dari tasnya. Sharon mempermainkan pisau ini di antara tangannya sambil tertawa. Saat Anne-Marie bangkit dan berbalik untuk mencoba melarikan diri, Sharon mendorongnya kembali ke bawah dan menikamnya dari belakang. Untungnya sekelompok gadis masuk ke toilet tepat ketika ini terjadi dan Sharon
Sharon berhenti. Gadis-gadis itu berlari keluar dan memanggil polisi. Sharon mengalami masa-masa sulit dalam masa pertumbuhan. Dia harus membesarkan dirinya sendiri. Orang tuanya akhirnya berpisah ketika ibunya bertemu dengan seorang tentara Inggris di Belize. Ketika tiba waktunya untuk kembali ke Inggris, ibu Sharon tidak bisa meninggalkan Sharon, sehingga dia dan ibunya pindah ke Inggris ke Kimberley di Surrey. Ini adalah langkah besar dari kehidupan mereka. Sharon yang tadinya sangat miskin berubah memiliki pendidikan, sekolah, dan rumah yang layak. Pada awalnya dia menetap di sekolah barunya dengan sangat baik. Dia berteman dan berperilaku baik. Namun karena dia menjadi sedikit lebih percaya diri, Sharon mulai menjadi agresif di kelas. Dia melempar barang, berbicara kasar, bahkan berteriak pada gurunya. Sharon bertemu dengan sekelompok teman baru di tanah miliknya, dan teman-teman ini memberi pengaruh yang sangat buruk padanya. Mereka melibatkannya dalam kejahatan pada usia 11 tahun. Mereka merampok, mencuri dari toko, bahkan menggunakan narkoba, menjual obat-obatan ketika dia berusia 11 tahun atau 12 tahun. Dia menghisap ganja setiap hari. Ini yang menyebabkan beberapa masalah kesehatan mental yang serius di kemudian hari, terutama mengarah pada hal-hal seperti skizofrenia psikosis. Setelah setahun atau lebih tinggal dengan pacar ibu Sharon di Inggris, tentara itu memutuskan meninggalkan ibu Sharon. Tidak jelas apakah ibu Sharon melakukan kekerasan terhadap pria ini sepanjang hubungan, tapi yang pasti ketika dia mencoba putus dengannya, dia menjadi marah. Ibu Sharon mengambil panci berisi lemak mendidih dari dapur dan menuangkannya ke pria ini, meninggalkannya dengan luka bakar yang sangat serius. Sharon menyaksikan semua ini. Dia melihat ibunya melakukan ini pada pria ini. Sharon melihatnya berteriak kesakitan, tetapi ekspresi wajah Sharon netral. Sekitar waktu inilah ibu Sharon mengajarinya banyak hal tentang voodoo dan ritualnya. Sharon sangat tertarik karena dia melihatnya sebagai cara untuk mengontrol orang. Sebagai bagian dari ritual dan praktik voodoo yang dia pelajari, Sharon mulai mengorbankan hewan. Awalnya itu untuk praktik voodoo, tetapi kemudian menjadi kesenangan bagi Sharon. Setelah beberapa saat, hewan peliharaan di lingkungan sekitar menghilang dengan cepat. Salah satu anjing tetangga ditemukan dipenggal dan semua orang tahu pelakunya Sharon. Semua orang tahu itu dia, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka takut padanya. Jadi sekarang, mari kita kembali ke waktu di mana Sharon menghabiskan masa 2 tahun di Young Offender Institute untuk apa yang dia lakukan terhadap Anne Marie Clifford. Semuanya berjalan dengan baik. Dia sadar dan dia ingin keluar dari sana. Tetapi itu tidak lama. Sepertinya dia tidak bisa menahan diri. Dia bangga atas kejahatannya. Dia memberitahu semua orang di penjara itu tentang apa yang telah dilakukan. Akhirnya polisi dapat menyimpulkan apa yang dibicarakan Sharon Carr, dan polisi menemukan bahwa dia bertanggung jawab atas pembunuhan Katie Radcliffe 4 tahun sebelumnya ketika dia baru berusia 12 tahun. Jadi polisi menangkap Sharon dan membawanya ke kantor polisi besar, penjara besar, dan mereka memutuskan bahwa mereka hanya akan melakukan klasik wawancara. Mereka hanya akan mendudukkannya di sebuah ruangan dan bertanya tentang hal ini. Mereka tidak bisa memikirkan terlalu banyak taktik untuk dilakukan sekarang karena Sharon masih kecil. Tapi apakah Sharon ketakutan dalam wawancara polisi? Oh tidak, dia justru berbicara berjam-jam tentang kejahatan ini. Wawancara dilakukan beberapa hari selama 27 jam, dan sebagian besar dari itu adalah Sharon membahas detail tentang apa yang telah dilakukan pada Katie Radcliffe. Bahkan detail yang belum dirilis polisi ke media. Misalnya saat Sharon menceritakan bahwa dia mencuri gelang Katie. Itu adalah sesuatu yang polisi tidak beritahu ke media, bahwa gelang Katie telah dicuri. Jadi begitulah cara polisi tahu Sharon mengatakan yang sebenarnya. Sekarang polisi punya bukti. Jadi Sharon memberitahu versinya tentang kejadian. Dia sebenarnya menceritakan 3 versi kejadian yang berbeda. Salah satu yang diyakini paling dapat diandalkan adalah Sharon keluar ke Kimberley dengan 2 teman pria yang jauh lebih tua. Ini adalah laki-laki dewasa yang berkeliling di dalam mobil bersama seorang gadis berusia 12 tahun pada pukul 4 pagi. Ada banyak klub di daerah itu, jadi ada banyak orang mabuk di jalan termasuk Katie. Mobil menipis di pinggir jalan dan menawarkan Katie tumpangan. Katie menerimanya dan dia masuk ke dalam mobil ini dengan 2 pria dan Sharon. Mereka berkeliling sebentar sebelum akhirnya berhenti di area taman yang sangat gelap dan sangat terpencil. Katie ketakutan pada saat itu. Dia menyadari bahwa mereka tidak akan membawanya pulang. Katie berhasil melarikan diri dari mobil ini dan mulai berlari melewati taman. Sharon melompat keluar dan mengejarnya. Sharon mengambil pisau 6 inci dari mobil dan berlari ke belakang Katie. Sharon Carr menikam Katie Radcliffe beberapa kali dengan cara yang paling brutal.
Gadis berusia 12 tahun ini memiliki begitu banyak kekuatan di tubuhnya. Begitu Katie tewas, Sharon memutilasi tubuhnya, menebas payudaranya, alat kelaminnya, wajahnya. Sharon kemudian menyadari bahwa dia harus membuang tubuh ini. Namun Katie terlalu berat bagi Sharon untuk bisa bergerak sendiri. Sharon berbalik dan kembali ke mobil di mana dua teman laki-lakinya menunggunya. Tetapi ketika dia tiba di sana, mereka telah pergi. Sharon sadar dia harus mengatasinya sendiri. Jadi dia kembali ke mayat Katie, menyeretnya ke sudut gang dan meninggalkannya di sana. Kemudian Sharon berlari pulang. Sharon memberi nama kedua pria di dalam mobil itu kepada polisi. Mereka dilacak, mereka ditanyai, namun mereka berdua bisa saling memberi alibi. Kemudian mereka dibebaskan. Polisi memutuskan untuk menggeledah rumah Sharon Carr sebagai bagian dari penyelidikan ini. Di sana, polisi menemukan buku harian yang penuh dengan entry dan kutipan yang sangat menakutkan. Sharon menulis dalam buku hariannya, "Saya terlahir untuk menjadi seorang pembunuh. Membunuh adalah bisnis saya dan bisnis adalah baik." Dalam buku harian ini, Sharon menikmati kejahatannya. Dia mencoba untuk menghidupkan kembali pembunuhan ini lagi dan lagi. Dia mencoba mendapatkan perasaan itu kembali dengan menulis tentangnya dan membayangkan apa yang telah dia lakukan pada Katie. Dalam entry buku harian ini, Sharon semakin percaya diri, semakin sombong. Dia ingin sekali menyerang lagi sampai akhirnya pada ulang tahun kedua insiden Katie. Sharon menikam Anne-Marie Clifford. Dia mencoba menghabisi Anne-Marie dengan cara yang persis sama seperti dia menghabisi Katie. Sharon juga menulis di buku harian ini tentang melihat iblis dalam mimpinya dan terkadang di cermin. Dan kemudian dia menyadari bahwa itu bukan iblis, itu adalah dia. Itulah mengapa dia disebut Putri Iblis. Beberapa minggu sebelum dia diinterogasi pada ulang tahun keempat insiden Katie Radcliffe, dia menulis untuk menghormati Katie Radcliffe selama bertahun-tahun. Sharon Carr diwawancara oleh banyak psikiater, psikolog, orang-orang yang berbeda di bidangnya. Akhirnya Sharon didiagnosis dengan gangguan skizofrenia. Dia mengalami delusi dan halusinasi. Dia mengalami semacam gejala bipolar. Bagaimanapun, Sharon Carr harus dibawa ke pengadilan untuk didakwa dan diadili atas tuduhan pembunuhan Katie Radcliffe. Namun hanya beberapa minggu sebelum persidangan dimulai, Sharon mencabut pengakuannya. Dia berkata bahwa dia sakit jiwa ketika dia memberikan pengakuan itu kepada polisi. Persidangan tetap dilanjutkan dengan atau tanpa pengakuannya. Pada tahun 1997, jadi hampir 5 tahun setelah insiden Katie, Sharon Carr mengaku tidak bersalah atas pembunuhan itu dengan alasan kegilaan. Sharon akhirnya dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan yang lebih rendah dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Selama waktunya di penjara, Sharon Carr adalah narapidana yang sangat kejam. Dia menyebabkan banyak perkelahian dan karena itulah dia sering dipindahkan. Dia pergi ke banyak penjara yang berbeda sampai akhirnya dia berakhir di rumah sakit Broadmoor, rumah sakit luas yang sangat terkenal yang merupakan rumah sakit jiwa. Broadmoor menampung banyak pembunuh berantai, penjahat yang sangat berbahaya. Namun ketika Sharon berada di Broadmoor, rumah sakit itu beralih ke rumah sakit khusus pria, yang berarti bahwa Sharon harus pergi ke tempat lain. Sebenarnya Sharon hampir menikah dengan pasien lain di dalam rumah sakit Broadmoor. Sharon bertemu dan jatuh cinta pada Robbie Lynn yang merupakan pria yang membunuh ibunya sendiri. Dia memukuli, menikam, dan mencungkil bola mata ibunya. Mereka berdua bertemu dalam semacam acara sosialisasi. Begitu mereka bertemu, mereka jatuh cinta. Kemudian mereka diizinkan mengunjungi kamar satu sama lain sebulan sekali. Akhirnya setelah beberapa kunjungan, Robbie Lynn melamar Sharon Carr dan mereka berdua akan menikah. Mereka memesan cincin kawin dari Argos. Staf di rumah sakit harus pergi ke Argos untuk mengambil cincin ini. Tapi beberapa hari sebelum pernikahan, sebuah surat kabar menulis artikel tentang pernikahan Sharon Carr dan Robbie Lynn di rumah sakit Broadmoor. Salah satu staf memberitahu mereka tentang artikel ini dan mereka ingin membacanya. Mereka ingin melihat apa yang dikatakan koran ini. Tentu saja, dalam artikel ini merinci kejahatan yang mereka berdua lakukan. Alasan mereka berdua berada di rumah sakit Broadmoor. Saat mereka berdua membaca artikel ini, mereka tiba-tiba merasa jijik satu sama lain. Setelah titik ini, mereka berdua tidak berbicara satu sama lain dan pernikahan dibatalkan. Anggota staf mengembalikan cincin kawin ke Argos. Dan tidak lama setelah itu, Sharon Carr dipindahkan ke rumah sakit jiwa yang berbeda. Di rumah sakit lain ini, Sharon memiliki teman satu sel. Dia mulai berfantasi menghabisi teman sekamarnya. Untuk alasan itu, dia diberi kurungan isolasi. Hakim memerintahkan hukuman penjara setidaknya 14 tahun. Tetapi kemudian hakim mengatakan menahan Sharon di
rumah sakit jiwa tanpa batas waktu. Sampai staf rumah sakit percaya bahwa Sharon tidak lagi berbahaya bagi masyarakat. Sekarang tahun 2021, berarti Sharon berumur 42 tahun. Dia berada di berbagai jenis penjara sejak dia berumur 14 tahun. Sharon menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara karena kejahatannya. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.